Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihil kirami ajma'in. Sya'ul lillahi lahumul fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa lijadina wa li ajdatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa asdiqaina wa liman ahabbana wa liman istawsana bidu'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i yaghbituhumun nasu laisu bi anbiya'a wala syuhada. Qala al-a'rabi hulhum lana aysif lana ya Rasulullah sana'rifuhum. Qalu humul mutahabbuna fillah min qabaila satta wa biladin satta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru pelenggu tiang sekaligus sebagai muassis, sebagai mudabbir Majelis Ta'lim Husnul Khatimah Al-Mukarram Kanda Ustaz Muhammad Syani'in, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan wal afiyah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dipelihara semua keluarga beliau, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal barokah. Semua hajat beliau disampaikan oleh Allah dan mudah-mudahan aru bernasib untuk mengerjakan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedherek yang menghormati para pengelinsir, para tokoh masyarakat, para alim ulama, mami nini, sana gejari kakak, inasai. Mudah-mudahan pelunggum tiang hendak sahadir jelema niki, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan wal afiyah. Mudah-mudahan selalu hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan dican rezeki yang halal barokah. Selaku doa diterima si Allah. Dan selaku niki mudah-mudahan harus sampai tanah suci Makkah wal Madinah untuk melaksanakan umrah dan haji di Makkah dan Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktu masih belum 1 jam waktunya. Enak-enak ke? Enak-enak. Adik tengah jam sekek siap kira-kira? Dia jadi siap.
Jadi saya alhamdulillah baru tersampaian si Al-Mukarram Tuan Guru Raksanjani, saksi-saksi yang akan tampil di kiamat. Lamun solah mud gawe maka solah antara tersaksian. Lamun lengek mud gawe maka lengek antara dia tersaksi. Tergantung amal soleh. Solah dia menggawe, solah mau, lengek menggawe, lengek mau. Bila baru saksi ini akan ditampilkan emak jelo kiamat itu. Jadi selapu niki makin lihat pihak pembuktian ada selama ele akhirat pelugungkian niki ya tersaksi yang si sapi itu niki termasuk orang yang sholat. Maka ia penting niki lamun dengan niki tersaksi yang sholat. Marbasan Allah antum syuhada'i fil ardi, kata bahasan Allah. Kamu selaku niki adalah saksi-saksi aku di dunia. Maka Nabi akan niki Bapak Ibu, lamun dengan niki tersaksi yang solah si pada kancing manusia, maka lemak yang tergolongan dengan niki dengan solah. Maka yang pun tampang diri gawe barang solah dini berbuni-buni, ngaji berbuni-buni. Luwe-luwe ngaji anda tertahun. Ia tersunatan niki Bapak Ibu anda selamat pasat mati. Imam membahasa hei para jamaah, solat jenazah saksian almarhum ni dengan solat deh. Solat ni kan mana kena dengan solat. Sebab kami ia kajet barang lalu ngaji. Ia kajet lalu barang berjamaah. Maka den ragu-ragu. Dengan niki lamun saksian dengan niki pacu lalu ngaji maka Nabi takut kena berjawab kena solat. Sampai dalam kitab disebutkan ada satu riwayat Bapak Ibu, perampok, preman niki waktu mati niki Bapak Ibu berwasiat dan niki berpesan tipak selaku anak buahan. Anak buah aku, lemak lamun aku pelot ada preman. Bejigat. Lamun aku pelot emak uni mulai mak saksian aku termasuk dengan solah ya kupak. Paniki mensokokan pada hari nasi. Ya bersogok niki. Ya kupak mulai mak ada hukum sekena solah paksa mati. Nah, bagus tupak di firman ada kena solah. Nah, jadi Bapak Ibu tentu dewen mati niki mau tersaksian. Isi menjanji niki bahwa almarhum niki saksian bahwa niki dengan solat ini. Nah, demen Bapak Ibu demen mati tambah dalam kubur Bapak Ibu teimpiang si dengan pacu dengan solat. Nabi nanti impiang pas tambah dalam kubur niki datang malaikat yang tergedek si malaikat aram bejiga dan preman. Lagu bete datang suara niki panjak malaikat dedek gedek kan panjak aku di dengan solat ini. Dalam kitab ada sebutkan kita semaran iki. Nah kia pun dedek asal nyogok satulus ikhlas doang dan dengan saksi yang pelenggunjan iki dengan solah, dengan pacu dengan soleh, maka insyaallah akan digolongkan termasuk dengan solah. Payung deparan jari dengan solah. Mele. Dit mele deparan jari dengan lengek. Sekalipun dengan kita tuh lengek. Pemaling makin empung kena maling merende. Mele. Perampok makin yang pokoknya perampok melendek dan milik. Jadi selaku dengan sekalipun lengek pegawaian tetap belen tersaksian dari dengan solat. Maka ia pun tidak makin oleh pihak saksi solat. Ada salwi saksiat emak waktu mati tersaksian pelunggunjan iki jadi dengan solat. Kita sama saksian pihak diri ane tampaan pegawai sasolah niki bukan berarti kita riak, bahkan lamun semua amalan wajib niki sunat tampaan, lamun zakat fitrah zakat mal tampaan cerita anju dengan lain. Adapun tam sedekah kota amal arak lampak peraras niki berbuni-buni dan terduk dan melepas sepira melepas sejuta. Dia bercerita sejuta mau lepas kota amal. Dia masalah lamun sedekah sunah niki. Lamun amalan wajib zakat fitrah, zakat mal timam cerita aja dengan lain. Semua amal-amalan wajib justru afdal dan tampaan.
Ya mawina Rasulullah berbahasa dalam bab solat pun Rasulullah mengingatkan abdalus solati lirrajuli fi baitihi illal maktubata. Ini kan dalam hadis tiga masuk. Paling abdul, paling bagus sembahyang tipak dengan mama niki ilek balik. Nah, ilek balik. Illal maktubata kecuali sembahyang wajib. Berarti lamun sembahyang sunat niki petang-petang tak gawe. Tengah malam tak gawe, sepi-sepi tak gawe, ni paling afdal. Bukan berarti tersilit gawe dalam masjid. Bukan berarti mandi ke lagu solahan. Anda setahu jaga angan. Sembahyang sunat tipa dengan mama niki solahan ilek balik. Illal maktubata kecuali sembahyang wajib. Berarti sembahyang wajib be tahu. Ilek musalla, ilek masjid be satau rami. Anda sakambe, anda semua masyarakat tahuan bahwa ternyata amak kakek niki sembahyang ternyata. Ia fungsi niki Bapak Ibu. Anda satu siang lihat siang lemak, wah telek mayat dia sembahyang, oh paling rajin nanti. Ngaji rajin, sembahyang ngaji. Beda sembahyang masjid atau sembahyang musala atau sembahyang dalam rumah tersaksian masyarakat jamaah manusia maraniki, maka insyaallah jangankan satu masyarakat yang saksian, dua saksian dengan termasuk dengan solat, maka lemak di akhirat yang tergolongan termasuk golongan orang-orang yang solat. Sahabat bertakwa, ya Rasulullah, bermela musakek dengan ya Rasulullah. Ya saksian dengan ini kita termasuk dengan solat, dia pun akan digolongkan termasuk golongan orang-orang yang solat. Itu kepentingan Bapak Ibu niki. Lamun ada 1 tahun gawe amal ada 1 saksian termasuk golongan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah kemudian baru sampiang Syekh Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Aziz tentang kematian. Ingat mati, sakit. Niki setiap pelugum kami niki dia tahu yang menghindar dari dua macam niki ya. Pasti dia alami. Lamun tendek sakit ya mati. Nah, arak dengan sendenuah sakit lagu langsung mati. Ya pun bahasa Rasulillah mustila ibnu Adam wa ila jambihi tis'un wa tis'una maniyatan wa in aqta'athul maniyatu wa in aqta'athul manaya waqa'a fil haram hatta yamuta. Dibuatkan sebab-sebab kematian seseorang niki bahasa Rasulullah. Musila ibnu Adam ila jambihi tis'un wa tis'una. Dibuatkan setiap manusia niki, setiap bani Adam niki tis'un wa tis'una maniyatan, yaitu siwa puluh siwa sebab kematian. Lagu ulama tidak mentahdidkan bahwa siwa puluh siwa niki pas, siwa puluh siwa tidak. Itu menunjukkan siwa puluh siwa niki ya dulu ala kasratihi bahasa. Menunjukkan bahwa siwa puluh siwa niki adalah menunjukkan yeluwe dia siwa puluh siwa. Apalagi makin Bapak Ibu mulai mungkin kolera, sakitian mati nggih. Makin jenis penyakit dia yang siwa puluh siwa, yang kena 100, yang kena 500, yang kena ribuan. Macam jenis penyakit makin. Arak sekencing manis meletus, arak kolesterol, arak daging tumbuh, arak asam urat, macam-macam. Sebab-sebab kematian dia siwa puluh siwa lagu ratusan. Sere luwe dokter makin sere luwe jenis penyakit. Sere luwe rumah sakit ida tamu rumah sakit narak tau tedem. Tamu rumah sakit opname di rumah sakit di narak kamar kosong ni. Boleh jauh-jauh balik. Sere luwe rumah sakit sere luwe dengan sakit. Setiap kamar lain-lain yang penyakit. Coba lamun pelunggu ziarah juk dengan sakit di rumah sakit niki. Sakit ketuan tiap kamar sekian nabi penyakit. Lain dong penyakit dan senapu ni. Dan pada penyakit timah sakit kamar tahu lagu lain-lain dong penyakit. Ya, lain dong penyakit. Maka mustila ibnu Adam wa ila jambihi tis'un wa tis'una maniyatan wa in aqta'hul manaya bahasa Rasulillah. Lagu misal dengan niki selamat dari penyakit niki. Dentikan penyakit si Allah Subhanahu wa taala ainja belo umur. Perawan niki 600 tahun umur Bapak Ibu den wasalemu den wah. Sakit tulu den wah. Itu setiap minggu sakit tulu.
beli bodrek bila bidang 7, beli bidang balut, bidang siwak bis ente beli. Sakit dulu. Wa in akhta'hul manaya bahasa Rasulullah. Lamun dengan iki selamat dari sebab-sebab kematian tadi. Den wa sakit sehat-sehat dong buruk wa qa'a fil haram hatta yamuta. Maka pasti yang alami salan tawa. Pasti dia tawa. Haram niki tawa kena. Bukan haram. Bagi hak beli. Banim haram. Mulai biasa dengar-dengar banim haram ni. Bukan banim haram, banim haram. Yaitu banim tawa. Jadi wa in akhta'hul manaya wa qa'a fil haram hatta yamuta. Lamun dengan iki selamat dari sebab-sebab kematian sabaru wa qa'a fil haram maka pasti dia akan mengalami masa tua. Pastinya toh. Imam kena awet muda yang beli pengawet dunia ada seawet muda yang tawak doang anja mua anja molek marun keramik termulus lagu iman kereput naik kereput gigin wabih timam berembe dan poles mua lagu tetap lamun ada paranto aja tawak sila baik timam bagus sama poles mua lagu gigi yang dia tahu ya jagaan serian tawa usian serian mbuk rezeki ya. Wangkah tahu lekat kolang bagi. Engkah tahu lekat tolang koma. Serian mbuk rezeki bubur doang. Agar-agar pencok cerorot. Dan bau tamu lama mau beng tolang bagi jam balik bain bala niki. Saling tendang si elaan. Kenangan tadi tahu. Nah, jadi wa in aqathul mani manaya waqa'a fil haram bahasa Nabi, kalau orang itu selamat dari sebab-sebab kematian waqa'a fil haram maka pasti ya masa tua dialami. Hatta yamuta lamun tawa belain ke mati. Mati dua ayat mati dua. Ya mara bahasa Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz Sabaru yang pada suruh ingat mati duit-duit anda sebut ini ambisi lalu lamun tu ingat mati bahasa Rasulullah maka dengar seluit dan ingat mati baru niki ada yang senang susah ada yang susah senang dan niki kenapa beda susah mu senang disampas sebagai tanah Bapak Ibu munia paling kedik mau sematong selainnya paling luwik ya. Menengat terus api lalu engkau umur sekedik timak mau sehari 2 hari ni alur meluik pira lalu engkau. Nah kita ingat kepada kematian pas susah senang nyarin coba mau sekedik baru ingat juk mati senang kan dek lagu lamun dek ingat juk kematian dia bisa mau luik apalagi sekedik serius susah karena cita-cita tidak ada batasnya tidak ada batas sarang kematian ini sarang cita-cita di arah batas. Maka ya ampun pelunggum sami niki marabasen Allah Subhanahu wa taala sabaru niki walana balwannakum bi syai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahwa setiap pelunggum janiki pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun setiap ujian itu setiap musibah setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada pelunggum tiang niki akan diberikan pahala sabelik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mawinan ulama mengatakan dalam tafsiran ayat ini payam bagi lil akili maka sebaiknya bagi orang yang berakal ayyatafakkara fi sawabil musibati idza istaqbalahu yaumal qiyamati ayyakuna yawaddu ayyakuna kullu jami'a qaribihi wa jami'u uladihi matu qablahu basen. Wa yambagi lil akili maka sebaiknya bagi orang yang berakal itu. Saya dikenal orang berakal pelungguh orang-orang muslim, tiang pelungguh beriman kepada Allah. Sarajin sembahyang, sarajin ngaji itu orang berakal. Itu orang cerdas. Bahasa Rasulullah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Saran dengan cerdas, saran dengan orang berakal itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Kemelian jelu makin melian tedam, meli lalu begawian, lagu arak pengajian jelu rebuh, muntahan diri. Yaitu mandana nafsahu dengan sak tahu tahan kemelian. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Melian tedam lagu ndik, melian bekelur, melian puasa, melian tedam ndik sembahyang pun. Yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah bahasa Rasulullah dengan saya tahu tahan hawa nafsunya, dengan saya tahu tahan kemauannya, kemudian dia beramal soleh, dia pegawaian saat pegawaian ini bermanfaat setelah mati. Mati marah ngaji makin, ngaji niki dinara manfaat teruan makin kan, lelah doang nasai sampai 2 jam 3 jam melinggih, napi upah coba sila. Ada upah, lelah doang. Lagu lema pas mati baru kita akan merasakan Bapak Ibu. Ya pun dia mengerjakan amalan yang bermanfaat setelah matinya. Makin lelah memang sakit jengkul, lamun sakit jengkul belusur, saling orah. Lamun ngandul saling pegang bungka, mandi ngandul, saling nyorah, saling pijat. Lamun lelah dini berselanggah timan dalam ada ta'alum makaruh lamun ngaji niki berselanggah lagu ya syarat makin ya betah ngaji je berselanggah sila sirim berselanggah sirim ngandut dia berselanggah menuja ya cobaan dengan ngaji niki berat memang coba kalau bukan pelungum sami dipilih oleh Allah sampai 2 jam 3 jam melinggi niki mau berdengah pegawaian sepaling membosankan niki berdengah namun ngerawas matian 2 jam siap dia niki lagu pelungum seberdengah niki kadang baru sejam 2 pengajian lain tu anti ngaji dari kepenak dengah deman dengar alhamdulillah. Oh alhamdulillah, berarti niki orang beriman niki Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bosan mendengar kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Jadi dunia niki ucapan sasolah deman doang dengahan, itu ciri orang yang orang beriman. Alhamdulillah, nggih. Ikhlas ini, ikhlas berucap karena niki deman nggih. Jadi saya dulu doang bahasa deman dengan pengajian. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Saran orang berakal itu adalah orang yang apabila dia bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia mengerjakan amalan yang amalan ini bermanfaat setelah matinya. Setelah mati ya baru tawan, ya Allah mau katakan kebelik pahala dengan lalu ngaji ja. Selaku waktu kek ngaji beporok ni, you ni lemak memudah mati. Nunasnya kalau minta petulak malik enggak nan puruk yang ngaji ni. Lagu dari tanah dalam kubur tahu. Kemudian be dengan sebungul bahasa Rasulullah wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dengan sabungul dengan sadek berakal niki orang yang memperturutkan hawa nafsunya besok ni kemelek memperturutan milik tedam milik dia ngaji dek ngaji membedak melek ayo ngerawas yunin dengan bungul niki Bapak Ibu wa tamanna 'ala Allah lagu berharap panjuk Allah Subhanahu wa taala timbang dia lalu ngaji ta masuk surga jatama ni berharap muluk-muluk timbang dia sembahyang mau kata masuk surga jatama kelemak ni ai lo endang ai lo calet tama andai sembahyang berharap tamu surga tama surga memang Bapak Ibu lagu pirahnya tamu masalah pirahnya tamu niki apa 100 tahun 1000 tahun 1.000.000 tahun 1.000.000.000 tahun bisa saja wa gosong dalam neraka niki masalakakum fi saqar qalu lam nusalli
qalu lam nakum minal musallin. Kembali akan mampir dalam neraka amal kakeun. Ina kakeun kembali akan mampir itu puluhan tahun, jutaan tahun dalam surga. Kembali terlambat naik dalam surga ni. Qalu lam nakum minal musallin, yang di dunia lain di kuasa sembahyang ni. Jutaan tahun dalam neraka ni. Maka yang pun lama tak watamanna Allah, hanya dia berharap kepada Allah, dia beramal soleh lama kuat tamu surga timbang dia sembahyang masih tamu surga. Memang tamu surga lagu pirantek, piran jaga. Ya, saya milih tamu neraka jurua, selapuk milih tamu surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, yamurru 'alas sirati kal barqil khatib. Ada segolongan orang yang nanti di akhirat dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini wassu dalam surga. Kedua si alur surga Bapak Ibu. Pira tahun mesti hisab pada padang masa di kuat hisab apa pun ni. Dengan dihisap doang akan ditawan aku jadi narak sekedar pada masa mau lewat mau langsung tahu surga dak diri itu ni. Ya iya pun yamuru alal sirat kal barqir khatib atau yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, dia titung-titung Bapak Ibu. Dah iya mut belik mara niki kan. Dia titung-titung. Berat niki takut kamu titung je. Mokida panikidang pasili bendara. Pasili bendara kurang dan persyaratan yang sekek. Ini pas bendara niki tamu pesawat niki bagak kenyering gitu. Masuk ke di bawah tamu ni, masuk ke di bawah tamu. Takut ni padahal pasti dah tamu Bapak Ibu. Lagu ada kekurangan sekek di isi apa identitas misalnya napi dalam buku panduan niki maka khawatir dendek tanda lolos barang bukan lolos berbe kejarian perasaan niki akan ada. Mau berbilama ila akhirat hisab ribuan tahun ditakut. Lagu orang-orang yang bisa rajin ngaji, rajin sembahyang, maka dia akan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sayang. Maka Nabi bahasa ulama wa yambagi lil akili, maka sebaiknya bagi orang yang berakal itu ayatafakkara supaya dia berfikir, supaya dia menggunakan akalnya bil musibati tatkala dia mendapatkan musibah. Setiap pelenggung yang pasti terima musibah. Pasti niki yang pernah Allah bahasa walana baluannakum tadi. Benar-benar kami akan menguji kalian pakai nun taukid lamul ibtida. Benar-benar tidak ada keraguan setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin ujian bukan hanya berbentuk susah doang ini saya. Senang masih ujian. Luwek kepeng ada ujian. Dinarak kepeng ada ujian. Sugih ujian. Jelam sehat sakit punya kesempatan luwek dinarak kesempatan lalu ngaji selap ujian doang nih. Itu selap ujian. Maka tatkala orang itu mendapatkan ujian berbentuk kematian mara baru nih ibarat Al-Mukarram Tanggul Abdul Aziz. Setiap orang akan mengalami namanya kematian. Maka setiap orang yang pas akan mengalami akan kematian, maka itu namanya musibah yang Allah berikan. Walaupun Rasulullah mengatakan al-mautu akbarul masaibi. Kematian itu adalah sebesar musibah. Musibah untuk saya lagu niki saya. Musibah untuk orang yang hidup atau untuk orang yang meninggal dunia niki. Lamun orang yang hidup nggak bisa mengelak saya. Dia tahu yang menghindar kematian keluarga, nanya saudaranya atau ibu bapaknya dia tahu niki. Entah dia yang mati duluan atau orang tuanya atau keluarganya. Lagu ulama mengatakan musibah untuk siapa? Karena Rasul mengatakan al-mautu akbarul masaib. Mati itu adalah sebesar-besar musibah. Musibah untuk siapa? Musibah untuk orang yang mati. Kenapa musibah untuk orang mati? Sebab lamun wah mati Bapak Ibu, dia tahu lalu ngaji malik. Dia tahu lalu sembahyang. Ulama mengatakan laisal musabu man farraqal ahbab.
walakinnal musaba mayyuhramul sawab. Tidaklah yang dinamanya musibah, bukanlah yang namanya musibah itu orang yang berpisah dengan temannya, orang yang berpisah dengan kekasihnya, orang yang berpisah dengan istrinya, orang yang berpisah dengan suaminya. Karena setiap orang pasti akan berpisah. Entah suaminya mati duluan atau senina duluan, entah ama anjulan atau ina anjulan. Maka yang para ulama mengatakan laisal musabu man farraqal ahbab. Bukan yang namanya musibah orang yang berpisah dengan saudaranya, orang yang berpisah dengan kekasihnya. Tetapi walakinnal musaba man hurimas sawab. Akan tetapi namanya musibah itu orang yang terhalang mendapatkan pahala. Itu baru musibah. Ada kesempatan ngaji, lagu dek ngaji, musibah. Musibah ada niki. Namun kematian baru niki sematoan dan mati, musibah memang tipan musibah yang paling besar buat orang yang mati niki. Sebab lamun mati engkah hendak lalu ngaji. Iya kena dikira saya. Engkah hendak lalu ngaji, engkah hendak lalu sembahyang, engkah hendak silaturahim, engkah hendak bersedekah. Jadi itu musibah besar. Ya pun walakinnal musaba, akan tetapi namanya musibah man hurrimas sawab. Orang yang tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Mampu nak gawe lagu din sempat ya, dijang sempat. Mampu nak gawe lu ngaji lagu males. Mampu nak sembahyang lagu ternyata sibuk. Belu umur lagu ternyata tijang sakit si Allah. Nah itu penghalang-penghalang untuk mendapatkan pahala marah niki. Ya lamun sabar sakit. Lamun sabar sakit dengan baca ngaji bisa makin Bapak Ibu mutijang penyakit, maka selama sakit niki tetap pahala ngaji dijang si Allah Subhanahu wa taala. Ia keutamaan dengan istiqomah, angka niki lamun istiqomah ngaji istiqomah sembahyang, waktu sesakit niki dia tahu gawe, lemak pahala niki tetap dijang si Allah Subhanahu wa taala. Dimawina Rasul bahasa al-maridu daifullah. Orang yang sakit itu menjadi tamunya Allah. Milih menjadi tamu Allah. Milih. Mudah-mudahan menjadi tamu Allah. Al-maridu daifullah. Orang yang sakit itu adalah menjadi tamunya Allah. Tamu Allah itu ada 3. Pertama, orang diundang ke Mekah Al-Mukarramah. Tamunya Allah. Kalau dia datang ke Madinah, tamunya Rasulullah. Lamun saniki jadi nala demeli niki. Diundang ke Baitullah untuk menjadi tamunya Allah, haji dan umroh. Ada berniat haji dan umroh? Selapu. Ini kedua nanti aja bahasa. Cuma di video kepeng masih berniat. Terus yang kedua, dengan sanajin lumba jug masjid jug musala. Sebab masjid dikit termasuk Baitullah. Berarti lamun tamu jog masjid untuk salat berjamaah, untuk ngaji, maka dia statusnya menjadi tamunya Allah karena dia masuk ke Baitullah. Sakatalu Bapak Ibu menjadi tamu Allah itu dengan satikan penyakit si Allah Subhanahu wa taala. Kayon niki dengan satikan penyakit tamu Allah jari. Ada sastra mengatakan al-maridu daifullah. Orang yang sakit itu menjadi tamunya Allah. Nah setelah akhirnya dia merengen ini saya ini mikir jadi tamunya Allah. Mudah sakit diketahui sembahyang bahasa minta Tuhan. Lagu lamun tua sakit rajin sembahyang, selama sakit tetap dijan pahala si Allah semua. Ia keutama dengan istiqomah. Maka selama saya niki Bapak Ibu, ia tetap manfaatin waktu. Lumbar ngaji lemak pasti dah sakit amun dijan umur si Allah SWT belu pasti dah sakit ni. Enak kakembe jalainakan seminggu dia dua hadir ngaji, dia sakit. Kapan mau pahala niki? Ia kesyukur kenikmatan dijan nikmat dengan sakit lamun istiqomah. Lagu-lamun di uang ngaji masih makin mau dijan sakit si Allah. Napi maka lalu boyaan. Lemak jatati, ini maksudnya aja pacu, lalu ngaji kaling picu. Demen sehat, Bapak Ibu goyang dan senggitan. Demen sakit malik ketika penyakit.
lalu boyaan lemak jak ngaji pacu duduk masjid tadi pacu lalu ngaji Nabi bahasa malaikat anta kadzab ya lekak kemudian maka buktikan makin selama sehat ini ia tak buktikan diri mudah sakit baru tan diri nyesal satu-satu nyesal lagu waktu sama sehat dikini tuah ia malas ngaji malas semaya dia minta sakit baru kena pacu ngaji lemaja dia ya dia tentu niki hebatnya sehat amat berjamaah rajin ni lagu wah sakit tanpa kena marah niki beda marah dengan rajin waktu sehat lagu pasang sakit baru kena ya Allah keruging karena dia mau lalu ngaji jujur ya Allah kamu jelas satu jadi mang lalu ya duit pengajian selainnya Allah ia kan merasa niki tentu niki Bapak Ibu lamun wah sakit ia tentu ikhlas tentang ucapan sama niki ya maka makan dican sehat mesti semangat lalu ngaji terus maka itu hikmahnya kita istiqomah maka lamun memilih kain pelungun sami jadi tamunya Allah al-maridu dhaifullah orang yang sakit itu menjadi tamunya Allah kain jadi tamunya Allah dia masih mikir ini saya ia berat setelah akhir niki ia berat tetot dia mampu niki padahal tak tuji si Allah Subhanahu wa taala sakit niki misalan ande baru pas niki na tuan ande nomor 16 tahun selama sesehat niki 13 tahun seharus 13 tahun niki sakit doang mulai baru pas 13 tahun sehat 13 tahun lagu nde Bapak Ibu umur 16 tahun niki sehat sakit baru seminggu sakit niki wong meluh sabu masalahan ia ruwet dia terjauh di rumah sakit coba menjauh biranja sehat aku ni selapu kesalahan anak jari kesalahan sampai Allah pun bani kesalahan apa salah ya Allah ni tapi dosa ya Allah sampai mengganggu dia menduji marah niki keberat sabani salah Allah Subhanahu wa taala padahal baru seminggu dia penyakit semula je umur 16 tahun 13 tahun sehat 13 tahun sakit mula baru pas niki baru nadil kan lagu itu media sehat semua umur padahal hikmahnya masih bahasa Rasulullah SAW saya satikan penyakit si Allah Subhanahu wa taala wa rufi'a lahu kulla yaumin amalu sab'ina syahidan saya sakit musabar maka yang tangkat penyakitnya asbab penyakitnya niki setiap jelu pahala 70 orang mati syahid bahasa Nabi niki Bapak Ibu wa yurfa'u lahu kulla yaumin amalu sab'ina syahidan yang tangkat setiap jelu amalan 70 pahala orang mati syahid namun tidak penyakit labu sama ya pahala dengan sakit kayu nampak pahala beli 70 pahala mati syah mau tiap jelu ada yang seminggu Bapak Ibu seminggu kali 70 7 kali 7 pira berarti petang dasa siwa 420 selama seminggu ia tak tijang si Allah Subhanahu wa taala nah lagu berat itu dinasai ia berat bermemang kilamu dengan ini tijang sehat wata sakit berbulan-bulan musabar rendah wa in afahu kharaja min dhunubihi kayauma waladatu ummuhu lamun dengan ini tijang sehat si Allah seminggu sakit mu sehat mau berobat jok dokter berobat jok segala macam yang berobat nulin ke barat tu lagi Rasulullah berobat kamu sakit ini teduk kamu semula sehat konian berobat ini saya anda sama pahala sebab berobat niki adalah sunnah Rasulullah lamun sungkan beliau niki berobat masih ini mentang-mentang pacu ngaji ni beliau lalu berobat dan putus asa terlalu halang Allah terus maka yang putus dulu berawat kamu tak berawat
segala macam daya upaya ni dengan tu lain. Dokter ni dengan tu lain lalu berawat ternyata dia sehat, berarti ia bagian pelugum tian niki. Tinggal mantapkan kesabaran doang. Alhamdulillah. Tuji si Allah. Mudah-mudahan sakit niki menjadi lahan-lahan pahala bahasa. Lama sabar dia itu lahan pahala sepaling belik baru niki. Lama sabar setiap jelo ya tangkat amalan si Allah SWT 70 pahala syahid. Kemudian lamun dijang sehat si Allah Subhanahu wa taala setelah sakit kharaja min zunubihi kayauma waladatuhu ummuhu, maka dia akan keluar dosa banda dengan sakit niki pada mara anak-anak kodek saat lahir dan berdua dosa banda. Nah, penting niki. Yang sering ulang-ulangin perkara niki ada yang ingat, ada yang sadar. Anda sadar bahwa ternyata penyakit itu adalah bukan karena Allah dan kayun juk pelugum dia lagu isi tekangan sebenarnya. Mungkin karena lalu dosa bandit, ia enggang gek langat tak terparuk dosa bandit lewat penyakit niki. Maka yang ingat, apa sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tentukan segala sesuatu selangit ataupun solah niki buat kebaikan panjang. Bukan untuk karena Allah benci juk panjang kan bukan. Maka dia menwah dengan niki dia hati yang sehat si Allah Subhanahu wa taala. Misal dengan niki dia sehat Bapak Ibu. Mara baru niki hadis pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan uji dengan setiap orang itu penyakitnya banyak. Lamun dengan niki dewa sakit misal Bapak Ibu, waqa'a fil haram pasti akan menjadi tua. Lamun tua pastinya mati. Wa in qudiya alaihi bil mauti bahasa Nabi. Lagu lamun dengan niki misal dia sehat, lagu tertentuan dengan kodok kadar Allah pastinya mati gara-gara penyakit niki. Sakit mau mati, dia sehat padahal berawat macam lain lagu dia sehat-sehat Bapak Ibu. Wa in qudiya alaihi bil maut, apabila orang itu ditentukan sebagai panjang Allah SWT ditentukan mati pada waktu itu karena penyakitnya. Nah, marabaru pasal mukarram sabaru niki boleh kita memilih, tapi penentuan Allah itu yang paling positif. Kita boleh memilih antara mati kredit marabasa baru niki atau mati cash. Bisa pilih. Boleh kita memilih, tapi Allah yang menentukan. Milik mati lagu dendek sakit-sakit. Milik sakit baru mati. Nah, macam-macam. Ya bukannya mati harus sakit juru, takut sakitnya saya. Takut ya sakit niki. Yang kena dia sakit dulu langsung mati, kenyari kembali. Ya takut doang, bemot pelik coba sila. Di naramur kanggo sebenarnya niki. Yang kena sakit dulu baru mati masih mau takut, yang kena mati langsung masih ditbani. Bemot kanggo di nara. Bisa paling solah sila. Lamun ye jadi solah, mau ada satu yang sabar, lamun dijang penyakit mu sabar, alhamdulillah honen. Kemudian dia sangaluh, baik dia sasiri juk sai-sai. Terima napi tertentuang si Allah Subhanahu wa taala sakit mu tahu sabar. Dendek serakedik-kedik yang nyempat debu juk anak jari. Lelah lalu terunguk si anak. Gadakan dia terus ngone-ngone anu gedakan anak ke Malik. Mudah-mudahan haru mati nak dina kelelah umur. Jadi sebarang niki seredu sebanda anak jari kan. Nah jadi dengan lamu wa'ungku dia alaihi bil maut. Kalau orang itu ditentukan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penyakit sabar, maka napi yang Allah tentukan dibuat dengan sesakit mati baru niki ada khalahullahu taala bi ghairi hisab. Ada khalahullahu jannata bi ghairi hisab. Allah yang tamak dengan di dalam surga tanpa hisab. Ia jalur niki Bapak Ibu ni. Lamun milih dihisab si Allah, maka sekek-sekek jalan anda ikhlas. Lamun dia tahu jalan selain, maka sakit mu terima ikhlas, mu waktu sakit niki mu mati langsung. Nah niki ada khalahul jannata bi ghairi hisab bahasanya Nabi. Allah akan memasukkan orang yang sakit kemudian dimatikan lewat penyakit niki, dia akan masuk surga tanpa dihisab dulu langsung surga dan dia diri ini. Masya Allah. Mulai tadi. Amin. Mudah-mudahan sampai lagi.
Melek seperti lagu sakit dulu baru mati. Dia baik ajib ujungan doang, upaan doang memilih lagu resiko ni buah. Nah, sakit dulu baru mati. Ya, lagu ya berat memang baru-baru ini saya. Ya berat. Sakit sabar. Dia sakit muka sembahyang. Ini baru sakit teleseh muka sembahyang. Sakit naik muka sembahyang. Dinara dasar dia boleh meninggalkan sembahyang sesakit-sakit dinara. Tidak ada ibarat ulama hadis yang membolehkan tatkala orang itu sakit boleh meninggalkan sembahyang dinara. Tetap pegawai sembahyang selama akal masih ada. Dia tahu ngajang tukul, dia tahu tukul tinduk, dia tahu tinduk kejap meleng, dia tahu kejap meleng angan doang. Itulah mentoknya. Lamun dah dia tahu si angan ajak mati wani. Nah, ya pun lamun dengar niki bahasa baru tiang penyakit mu langsung mati dengan mudah. Allah janjikan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya tanpa dihisap dulu. Wasuni langsung masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Masya Allah. Maka Nabi bahasa ulama mengatakan wayam bagi lil akili ayyatafakkara fil musibati idza istaqbalahu yaumal qiyamati. Sebaiknya bagi orang yang berakal itu dia berpikir apa yang harus dia pikirkan fil musibati ketika dia mendapatkan musibah. Nabi ada musibah Bapak Ibu. Apakah kematian adalah musibah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Aisyah mati dilah. Cep langsung mati dilah, dinara balon, dinara api-api, dinara Cina peril malik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung berjawab Sayyidina, kaget Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, inna ma hadza misbah. Ya Rasulullah, bukankah ini hanya sekedar lampu saja ya Rasulullah? Ini lampu ya Rasulullah. Apa Nabi bahasa Rasulullah? Qala kullu ma sa'a al-mu'mina bahwa musibatun. Semua perkara yang tidak diinginkan oleh orang mukmin, perkara yang tidak disukai oleh orang mukmin, bahwa musibatun, maka itu namanya musibah. Mati dilah musibah. Demi mati dilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampuna dapat nyempat bawah jok PLN terus. Mai lalu angan PLN iki dintau dengan nyiwa, dintau dengan roh mun mati. Padahal tiap bulan Abu bayar. Dan terlintas pikiran seharusnya demi mati dilah langsung dalam hati dikepikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi pelajaran yang kita ambil dari pelajaran ketika Rasulullah mengatakan innalillahi waktu mati dilah ini supaya kita sadar bahwa Bapak Ibu perkara sekecil Nabi pun yang terjadi itu tidak luput daripada daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil Nabi pun yang terjadi pada pelungguh niki tidak luput daripada kontrolan Allah. Tidak luput daripada tangan kekuasaan Allah. Sampai mati dilah masih sepele niki Bapak Ibu. Ternyata kita kembalikan bahwa mati dilah itu adalah pada kadar Allah. Jadi lamun dah kembalian juk perkara sama niki Bapak Ibu dinar alasan dan nyempat bawah juk petugas PLN. Ya gedak juk petugas dinara. Lamun tak sadar bahwa semua yang terjadi itu atas ketentuan Allah Subhanahu, supaya kita mantap keyakinan kita semua yang terjadi itu Allah yang menentukan. Nah, yang pun dan sekedar ini, karena 10 menit. Nah, kemudian Nabi yang pikiran si dengan sama dapat musibah niki Bapak Ibu, idza staqbalahu yaumal qiyamati, tatkala datang ile jelo kiamat lema. Dengan tidak musibah atau dengan sandi mau musibah di luar mau musibah di dunia, tatkala lema ile jelo kiamat tetampak angan pahalun dengan mau musibah di dunia niki. Munafi uni Bapak Ibu, ya waddu ayyakuna jami'u aqaribihi wa jami'u auladihi matu qablahu. Dia berkeinginan, cita-citanya kemelek, lamun kau tahu meni pahala dengan mau musibah belik pahala, kemelek kan seselapu kari kerabat dan anak jari kinamak sementara mati duluan baru aku terakhir dunia.
ia ternyata ini dengan saya akhirat lemak diminta perituk pahala dengan mau musibah. Jadi dah mau tahu ibarat makni kita kala kita mendapat musibah langsung ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan asbab musibah ni kita mau pijan pahala balik si Allah Subhanahu wa taala. Ia apa sadar makni kita Bapak Ibu. Jadi kenapa dia menginginkan seperti itu? Liana lal ajra wa sawabal musibati. Andin sak mau pahala musibah. Ia pun bercita-cita tak kala mereka mendapatkan dilihatkan ditampakkan oleh Allah pahala orang mendapatkan musibah. Yang pun Allah mengatakan wa qad wa'adallahu ta'ala fil musibati sawaban 'azima idza sabara wa ihtasaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tiba dengan saat mau musibah marah baru sekecil napi pun walaupun mati dilah misalnya. Allah telah menjanjikan tiba dengan saat mau musibah dengan pahala yang besar kapan? Idza sabara wa ihtasaba. Lamun dengan niki sabar. Nah, sabar. Lamun biaran sabar, ndek menggerutu, ndek ngedak, menerima ikhlas karena Allah. Demi mati dilah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun mati keluarga alhamdulillah inna lillahi. Mampu kena alhamdulillah kira-kira. Mati anak kan misal alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah dalam apa juluk? Dia bani kena alhamdulillah. Ane kena alhamdulillah kena atau salah niki? Alhamdulillah onin dah. Dia tengah dengan mati misal bahwa ina tuan Maryam meninggal dunia di masjid yang ditukar lemaru jam 2. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam mangan dia boleh lagu. Lama boleh ya terpandok si dengaran para milik itu pesiak zikir. Nah, kode-kode onin ada dia kembiarkan alhamdulillah Bapak Ibu. Kita mengatakan alhamdulillah jog diri biasa alhamdulillah masih sehat. Masih dijambil umur lakaku, masih tahu lalu ngaji. Mu innalillah dengan sama hati niki innalillah kembali juga Allah. Jadi ya pun kode-kode oni kena alhamdulillah, boleh-boleh oni kena innalillah. Dene balikkan. Alhamdulillah boleh-boleh innalillah kode-kode niki nyala atau ni. Kepara senang lalu lawan. Jadi alhamdulillah niki musuh kurang diri bahwa sampai makin masih dijang sehat wal afiyah. Angkat terima lamun ikhlas terima Bapak Ibu binatua. Tetapkan alhamdulillah masih sehat aku jak. Bapak je semama je terserah anjuk Allah. Dene para panas perek di alhamdulillah ini semata mati alhamdulillah ini. Aku alhamdulillah untuk diri. Syukur masih belumur gitu. Masih ada kesempatan lalu ngaji. Ia berdoa diri kena syukur lalu kena alhamdulillah. Ia pun mau pahala balik lamun sabar lamun karena Allah na sabar. Nggih. Deman sebentar lagi bukan sampai 5 menit nggih. Yang pun Allah bahasa Bapak Ibu walana baluannakum yakni lanahtabirannakum. Kami benar-benar akan menguji kalian. Pasti tiada uji si Allah. Dinara ande uji Bapak Ibu. Yang pun kawi nun taukid lamul ibtida dalam ayat niki lanahtabirannakum. Lana baluannakum pasti kami akan menguji kalian. Tidak akan bisa lengah dengan apapun kondisi kita, maka dalam kondisi seperti itu dalam ujian Allah. Jika sehat ujian Allah, jika sakit ujian Allah, jika sugih ujian Allah, jika jelang ujian Allah, jika luwih waktu ujian Allah, jika sempit waktu ujian Allah, senapu ujian Allah. Yang pun Allah mengatakan walana baluannakum yakni lanaqtabirannakum pasti kami akan menguji kalian.
Nah, napi aran ikhtibar dalam ayat niki yaitu ikhtibar minallah izharu ma ya'lamu bil ghaib. Menampakkan apa yang perkara Allah dalam alam gaib. Jadi alam gaib itu menentukan si fulan akan sakit, si fulan akan mati, maka lewat kematian, lewat penyakit itulah Allah akan tampakkan bahwa itu adalah ketentuan Allah di alam gaib lain. Nggak bisa kita menghindar kecuali menghindar tentang arah qadar Allah mu'allaq, arah mubrom. Biar mu'allaq qadar Allah yang ditentukan yang bisa dirubah dengan doa. Bahasa Rasulullah dalam kitab Al-Qadru la yughayyiru illa bid-du'a. Qadar Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Kamu pacu berdoa, ya Allah mudah-mudahan selamat dari perjalanan. Padahal dari qadarnya Allah dia akan ditentukan yang geri, yang polak. Lagu pacu berdoa Bapak Ibu pas naik motor, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha subhanalladzi sakhkhara lana was, langsung mengeluar selamat sampai tujuan, borong geri. Kenapa? Karena dia pacu berdoa. Seniman berangkat baru berdoa dulu atau bersedekah dulu. As-shadaqatu tadba'ul bala, kata Nabi. Sedekah itu akan menolak bala. Bala yang sudah ditentukan dari zaman azali, tapi karena dia rajin bersedekah. Ada kota amal lampa, ledeket, ada niki 10.000 sebulan. Iya sebab apa selamat. Semula yang oleh ngaji, jok renteng, jok rundun, jok liwasem Bapak Ibu. Ketentuan Allah yang tertabrak, ketentuan Allah yang geri. Lagu sisa bersedekah baru 10.000, 5.000, 100.000, 50.000. Ialah keselamatan si Allah. As-sadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Padahal sudah ditentukan Allah lagu ialah menolak si Allah Subhanahu wa taala. Maka dua alasan, dua sebab orang itu dihindar dari bala ada dua. Pertama bersedekah, kedua berdoa. Maka kedua-duanya ini sampurna, kurang semakin semangat berdoa, semakin semangat bersedekah. Dengan api pun kemampuan, dia mampu si kepeng nasihat, dia mampu si nasihat tolong batur, dia tolong batur senyum, nasihat dengan. Napi pun tak mampu, ada berkata yang baik, seolah unit ngerawas niki pun termasuk sedekah. Maka sedekah itu tadba'ul bala, sedekah itu akan menolak bala. Jadi mudah-mudahan Nabi yang sampaikan Bapak Ibu ini waktu zuhur sudah tiba. Jadi makin kita tutup dengan kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suman wa maghfuran. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amala wal yaqina wal ikhlasa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amala wal yaqina wal ikhlasa wal istiqamah. Allahumma yassir umurana min umuri dunya واختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian sebisa yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.